Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taklis Aulia Putra dari kelas 1241 absen 19. Sini saya akan presentasikan laporan praktikum korosi pada paku. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui larutan yang dapat menyebabkan korosi pada paku besi, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya korosi, dan untuk mengetahui proses terjadinya korosi pada paku besi yang telah dicelupkan dengan berbagai larutan. Apa sih korosi itu? Korosi merupakan suatu peristiwa perusakan pada logam karena terjadinya suatu reaksi kimia antara logam zat-zat di lingkungan yang membentuk senyawa yang tidak dikehendaki. Ada juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi. Di antaranya konsentrasi H2O dan O2. Dalam kondisi yang lembab, besi atau logam akan lebih cepat berkarat. Selain itu, semakin banyak air dan oksigen, maka semakin cepat terjadinya korosi. pH, peristiwa korosi pada asam, yakni pada kondisi pH kurang dari 7, semakin besar karena terjadi reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode. Keberadaan elektrolit. Proses ini disebabkan oleh kenaikan konduktivitas larutan garam, di mana larutan garam lebih konduktif sehingga menyebabkan laju korosi lebih tinggi. Suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat terjadinya korosi. Ada pula cara pencegahan korosi, diantaranya pengecatan, lumuran oli atau gemuk, pembalutan dengan plastik, melapisi besi dengan krom, galvanisasi, dan mengontrol kelembapan udara. Nah, di praktikum ini saya menggunakan alat dan bahan 8 paku besi, 8 cup plastik, air mentah atau air biasa, larutan cuka, gula, garam, plastik, dan juga karet. Cara kerja dari praktikum ini yaitu 1. Siapkan gelas banyak 8 buah. Jadi identitas pada masing-masing gelas. Masukkan masing-masing larutan ke dalam gelas yang sudah diberi identitas. Masukkan paku besi ke dalam gelas yang sudah dicampur dengan berbagai larutan. Lalu pisahkan masing-masing 4 gelas. Tutup 4 gelas dengan plastik dan karet gelang untuk metode tertutup, dan biarkanlah 4 gelas yang lainnya tanpa diberi plastik dan karet gelang untuk metode terbuka. Lalu letakkanlah masing-masing gelas di tempat yang gelap tanpa terkena sinar matahari. Dan yang terakhir, amati dan catat perubahan yang terjadi selama 7 hari. Hasil pengamatannya di sini cuka terbuka dan cuka tertutup itu hampir sama. Yang membedakan itu di hari keempatnya. Yang cuka terbuka hari keempat sudah mulai sedikit berkarat, hari kelima sudah berkarat, dan cuka yang tertutup itu baru hari kelima yang sedikit berkarat. Dan untuk garam ya hampir sama, tapi di sini punya saya itu garam terbukanya yang sedikit berbeda di hari kedua dan hari ketiga, masih sedikit untuk berkaratnya. Untuk air biasa di sini hari pertama sedikit berkarat, hari kedua bertambah lagi berkaratnya, hari ketiga, 4, dan 5 itu semakin banyak karatnya. Hampir sama air biasa untuk terbuka dan tertutupnya. Gula untuk metode terbukanya itu hari pertama sedikit berkarat, hari kedua lumayan berkarat, dan hari ketiga sama juga lumayan berkarat, hari keempat dan hari kelima itu banyak sekali berkaratnya. Untuk gula metode tertutup hampir sama, yang membedakan di hari kedua itu masih sedikit berkarat, dan yang lainnya sama. Nah, ini untuk hasil praktikum hari pertama saya.
Di sini larutan gula dilihat sudah mulai berkarat, yang kanan ini metode tertutup, yang kiri ini metode terbuka. Untuk larutan cuka di sini kelihatan ada gelembung-gelembungnya. Nah, ini gelembung-gelembung ini tuh oksigen ya. Nah, untuk larutan cuka di sini itu terlihat ada gelembung-gelembungnya. Untuk larutan cuka itu korosinya keseluruhan. Jadi karatnya tidak terlalu terlihat untuk dari pertamanya. Ini untuk air biasa dan juga larutan garam. Yang air biasa ini yang bagian kiri itu tertutup dan air biasa bagian kanan itu terbuka. Untuk larutan garam yang kanan tertutup dan yang kiri itu terbuka. Udah kelihatan kalau sedikit berkarat. Nah, ini untuk hari kelimanya. Bisa dilihat air biasa dan juga larutan garam itu banyak sekali berkarat. Untuk larutan gula hampir sama seperti larutan garam dan air biasa tadi, banyak sekali berkaratnya. Nah, untuk larutan cuka di sini baru mulai kelihatan untuk berkarat-karatnya, karena kemarin itu korosinya berubah jadi hitam ya. Untuk kesimpulan dari pengamatan yang saya dapat dari praktikum tersebut, korosi pada baku besi itu dipengaruhi oleh oksigen dan juga air. Jenis larutan juga mengaruhi cepat lambat terjadinya korosi. Praktikum terbuka lebih cepat mengalami perkaratan karena adanya oksigen yang masuk, sedangkan praktikum tertutup lebih lambat untuk mengalami perkaratan karena tidak ada oksigen yang masuk. Mungkin cukup sekian penjelasan presentasi saya. Bila ada kesalahan dalam menyampaikan penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.